Baik pemirsa, saat ini saya memegang uang pecahan Rp20.000 dan uang merupakan salah satu alat pembayaran dan juga alat tukar yang sah yang diakui oleh masyarakat. Namun tahukah Anda bahwa uang juga memiliki begitu banyak sejarah yang panjang dan juga fungsi yang berbeda, khususnya menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini saya berada di Museum Uang Sumatera Utara dan saya akan mengajak Anda begitu banyak koleksi yang dimiliki dan juga apa saja fungsi dan juga manfaat dari uang pada masa kerajaan dan juga masa kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Museum dengan Bapak Saparudin Baru. Selamat siang Pak. Selamat siang. Pak, bisa dijelaskan di museum yang baru berdiri sekitar 1 tahun ini ada berapa koleksi yang dimiliki oleh museum Pak? Untuk saat ini koleksi kita hampir sudah ada ribuan dengan berbagai jenis macam dari zaman era alat barter, zaman kerajaan, zaman revolusi, dan zaman kolonialisme dan zaman sampai Orde Baru. Baik, ini kita kan masuk ke lantai 2 Pak. Saya lihat begitu banyak koleksi yang dimiliki dari berbentuk logam dan juga ada berbentuk yang unik ya Pak ya. Bisa dijelaskan di sini Pak, sebelah sini saya melihat ada uang yang agak cukup unik. Uangnya dari kain ini ya Pak ya, di uang Kampua namanya. Ya, ini uang kerajaan Buton di daerah Sulawesi Tenggara. Jadi kerajaan Buton sendiri pada saat itu abad ke-16 menggunakan uang yang berbentuk kain. Jadi kain ini berukuran telapak tangan putri. Apabila tidak seukuran dengan putrinya ini dianggap palsu. Jadi saat itu pedagang-pedagang luar yang mau masuk ke kerajaan Buton harus menukarkan uangnya dengan alat barter ini, namanya Kampua, alat ini pembayaran ini. Kita bergerak di sebelah sini Bapak karena ini merupakan periode sebelum uang ya Pak ya, yang paling tua pada masa abad ke-9 dan 10. Ya, ini alat barter kerajaan Sriwijaya yang terbuat dari timah, bentuknya agak beraneka ragam, digunakan untuk alat barter tukar menukar pada abad ke-9 dan abad ke-10. Baik, jadi memang di sini ada seksi khusus untuk kerajaan ya Pak ya. Bisa diceritakan ada berapa kerajaan yang memiliki jenis mata uang yang berbeda ini Pak? Hampir di seluruh Nusantara kita ada, hampir 20-15 kerajaan ada semua di sini. Jadi memang Bapak mengumpulkan dari beberapa sumber atau seperti apa Pak di museum ini? Ya, kita mengumpulkan terutama dari kelompok komunitas kita, saling tukar menukar dari dalam maupun dari luar negeri. Kita bergerak ya Pak ke sisi sebelah kanan karena memang di ruangan ini terbagi menjadi 2, satu sisi untuk kerajaan, satu sisi pada masa Republik Indonesia baru merdeka tahun 1945. Pak Barus, bisa dijelaskan ini adalah uang tahun 1947 ya? Ya, ini uang daerah Tapanuli atau disingkat Orida Tapanuli yang merupakan uang darurat zaman revolusi. Uang ini sangat berjasa untuk rakyat Tapanuli karena dengan adanya uang ini rakyat Tapanuli dapat mandiri, merdeka dari blokade ekonomi Belanda. Jadi pada saat itu Belanda menciptakan uang sendiri dan berusaha untuk menghancurkan uang-uang yang dibuat untuk melawan Belanda penjajah. Dengan adanya uang ini membuktikan negara kita masih berdaulat, masih sah, dan bisa melawan blokade ekonomi Belanda. Uang Republik Indonesia atau ORI dicetak di Jawa sekitar tahun 1946, tapi tidak bisa menyebar sampai ke Sumatera. Jadi memang dicetak sendiri, Pak? Ya, betul. Nah, jadi karena kita keterbatasan transportasi karena diblokade oleh Belanda pada saat itu, maka pemerintah mengeluarkan kewenangan tiap daerah untuk membuat masing-masing uang di daerahnya masing-masing. Jadi memang ada beberapa daerah yang bisa mencetak uang di Sumatera ya Pak ya? Ya, di Sumatera Utara khususnya banyak daerah yang membuat uang masing-masing termasuk Tapanuli, ada Nias, ada Siantar, ada Tiga Binanga. Kita hitung ada 88 lebih jenis uang kertas. Bahannya kertas, bisa dijelaskan ini kertasnya luntur juga kah pada saat itu karena memang terlihat agak rapuh? Karena dulu kita sudah hampir semua diblokade, untuk transaksi dagang ke luar negeri pun kita tidak bisa lagi mengimpor kertas yang untuk mencetak uang. Kertas APS pada dasarnya ini bentuknya kertas APS. Ada juga yang berbentuk dari kertas sederhana, dari buku tulis, campuran dari kalau kata orang sini daun ubi, ubi kayu. Jadi dibuat sederhana, diolah sendiri, dan juga pewarnanya pun dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dia dari diolah sendiri, campur-campur. Karena dulu memang kita transaksi untuk dunia luar sudah diblokade terbatas.
Baik. Tapi bisa luntur nggak nih Pak? Kalau cetakannya sih tidak luntur, tapi kalau kertasnya mungkin agak rapuh ya, kena air pun sudah gampang sobek. Jadi kalau kualitasnya bagus, sudah zaman dulu sudah tidak luntur, sudah kuat ya. Baik. Pak, satu lagi Pak, tadi Bapak menjelaskan ya Pak, kalau kita masuk alat pembayaran ini ke suatu daerah, misalkan di daerah Pematang Siantar, maka tidak bisa lagi dipergunakan ke daerah lain, misalkan daerah Tapanuli? Kebanyakan setelah kita meneliti, kalau di daerah yang masih berdekatan mereka, misalnya Siantar dengan Tapanuli masih berdekatan, kebanyakan uang mereka itu masih berlaku. Apabila misalnya Siantar masuk ke daerah Tapanuli, diberi kode atau dikasih cap Siantar atau sebaliknya cap Tapanuli. Tapi kalau sudah misalnya dari Tapanuli ke Jambi, Tapanuli atau Tapanuli ke Lampung, mungkin sudah agak berjauhan. Itu jarang terjadi. Dan juga Belanda apabila kita mencetak uang, mereka ditangkap karena takut melawan media. Seperti yang di Bukit Tinggi, itu mesinnya pun waktu kita mencetak uang Bukit Tinggi itu dihancurkan oleh Belanda. Sampai sekarang mesinnya hancur. Termasuk ini uang Tapanuli, mesinnya waktu dia mencetak di Tapanuli, di Sibolga, itu disita oleh Belanda, disita. Dan orang-orang yang mencetak ditangkap. Tapi dengan kegigihan pejuang-pejuang kita, itu pada malam hari mereka mengambil lagi itu alat cetaknya, dibawa kabur ke hutan. Jadi begitu berat perjuangan dulu ya Pak ya, bahkan untuk mencetak uang. Pak, dari sekian ribu jenis uang yang Bapak miliki ini, yang ada di museum ini, mana yang paling menarik, yang paling unik, yang paling berarti untuk Bapak? Sebenarnya hampir semua, kalau uang revolusi itu hampir menarik semua uang perjuangan itu, karena mereka mempunyai makna sendiri, yaitu sebagai alat perjuangan. Berjuang melawan penjajah dan berjuang melawan blokade ekonomi Belanda saat itu. Baik. Pak, saya juga melihat di sini ada mahasiswa ya yang melakukan studi. Ini dengan siapa namanya? Diki Armanda. Kenapa kamu tertarik meneliti uang untuk materi kuliah? Ya, sebelumnya kan kalau materi uang ini, kalau di perkuliahan ini tidak ada sebenarnya Kak. Saya tertariknya karena ada sebuah seminar yang mengenai uang ini. Uang-uang ini ternyata juga sebagai alat perjuangan dulunya. Nah, bagi Anda warga Sumatera Utara yang ingin melihat secara langsung seperti apa perjalanan dan juga sejarah uang, bisa datang ke Museum Uang Sumatera, dan di sini Anda bisa datang setiap hari secara gratis. Bahkan Anda bisa membeli souvenir uang dari sejumlah kerajaan di Indonesia seharga Rp10.000. Untuk sementara kembali ke Anda di studio.